Di Nias, Sumatera Utara, ada seorang perempuan yang bernama Melindawati Zidemi atau yang akrab disapa Melinda. Di sana dia tinggal dengan orang tua dan keluarganya. Sejak kecil, Melinda ini dikenal sebagai sosok yang murah hati, ramah, dan sopan kepada siapapun, sehingga dengan sifatnya itu dia mempunyai banyak teman. Melinda juga merupakan orang yang taat beragama, sehingga dia pun aktif di komunitas gerejanya di Nias dan juga sering menyanyikan lagu-lagu rohani. Lalu di tahun 2013, saat dia lulus SMA, dia pun merantau ke Palembang untuk melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Teologi Injil di Palembang dengan maksud ingin mendalami ilmu agama di sana. Dan di sana dia tinggal di asrama yang disediakan kampus. Lalu di tahun 2018, setelah Melinda kuliah selama 5 tahun, akhirnya dia pun lulus dan meraih gelar sarjana teologi kependetaan. Masih di tahun yang sama, setelah lulus dia pun langsung mendapatkan tugas di salah satu gereja yang ada di Desa Bukit Batu, yang mana ini sudah memasuki Kabupaten Ogan Komiring Ilir yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari kota Palembang. Di sana dia tinggal di sebuah mes yang ada di tengah-tengah kebun sawit dan di situ juga banyak para pekerja kebun sawit yang tinggal di situ. Terus setelah dia tinggal dan bertugas di sana yang sebagai pelayan gereja, awalnya tidak ada masalah apapun. Bahkan dengan sifatnya yang rendah hati, Melinda bisa beradaptasi dan bersosial dengan warga di sana, sampai dia pun mempunyai beberapa teman wanita yang sebagai teman dekatnya. Bukan cuma itu, Melinda juga sering bermain dan menghibur anak-anak, sampai dia pun menjadi sosok idola untuk anak-anak di sana. Lalu di tahun 2019, setelah beberapa bulan Melinda tinggal dan bertugas di sana, rencananya di tahun itu juga dia akan menikah dengan tunangannya di kampung halamannya di Nias. Namun sayangnya, sebelum pernikahannya terwujud, sebuah kejadian naas pun harus menimpa Melinda. Jadi selama Melinda tinggal di Desa Bukit Batu, selain dirinya ternyata di sana juga banyak para pekerja kebun sawit yang tinggal di sekitaran situ. Dan salah satunya adalah orang yang bernama Nang, yang sebagai pekerja kebun sawit yang sempat baper ketika disenyumi Melinda saat mereka tidak sengaja berpapasan. Lalu karena disenyumi, Nang ini pun sampai pede meminta kenalan kepada Melinda. Lalu Melinda yang memang bukan tipikal orang yang sombong, akhirnya mereka pun berkenalan. Lalu setelah berkenalan, si Nang ini semakin baper lagi, sampai dia pun menceritakan soal kenalannya dengan Melinda si pelayan cantik gereja kepada teman-temannya. Lalu setelah itu, dengan pedenya Nang pun langsung menemui Melinda untuk mengajak ngobrol dan di sela obrolannya dia pun langsung menyatakan perasaannya kalau dia suka sama Melinda dan ingin menjadi pacarnya. Lalu Melinda yang kaget, dia pun langsung menjawab dengan sopan kalau dia sudah mempunyai tunangan dan akan segera menikah. Lalu Nang yang mendengar jawaban Melinda, awalnya Nang ini kecewa, sedangkan Melinda setelah tahu maksud dan tujuan Nang ini, Melinda pun langsung berusaha menjauh secara perlahan demi menjaga hubungannya dengan tunangannya. Tapi Nang ternyata masih terus mengejar, hingga lama-kelamaan membuat Melinda ini risih dan terus berusaha untuk menjauh dari Nang, sampai Nang pun berujung kecewa. Lalu Nang yang kecewa dan sakit hati, dengan pikiran kotornya Nang ini berencana nekat untuk memperkaus Melinda. Dan untuk melancarkan aksinya itu, dia pun mengajak temannya yang bernama Henry. Rencananya Nang dan Henry untuk melakukan aksinya itu dengan memakai penutup wajah, karena mereka yakin tidak akan ketahuan selama mereka menutupi wajah, ditambah lagi mereka tinggal di tempat terpencil. Lalu setelah mereka yakin, mereka pun mulai memperhatikan gerak-gerik Melinda untuk menunggu momen yang tepat untuk beraksi. Namun karena Melinda di mesnya tinggal bersama temannya, jadinya mereka tidak menemukan celah, sehingga mereka pun menunggu Melinda untuk keluar. Karena mereka juga tahu kalau Melinda biasanya ke pasar untuk belanja di hari Senin sore, yang memang itu rutinitas Melinda. Terus, setelah beberapa hari kemudian, tepatnya di hari Senin tanggal 25 Maret tahun 2019, mereka pun langsung memantau Melinda lagi di mesnya. Dan benar saja, di jam 4 sorenya Melinda dan temannya yang bernama Nita itu keluar pergi ke pasar yang berjarak sekitar setengah jam perjalanan dengan menggunakan motor. Sedangkan di sisi lain, Henry dan Nang yang tahu kalau Melinda sedang pergi ke pasar, mereka pun langsung bergegas menggunakan motornya. Dan mereka juga sempat meminta tali karet ban kepada salah satu warga desanya dengan alasan mau membenarkan motor mereka yang mogok, yang mana tali karet ini akan mereka gunakan untuk mengikat Melinda.
Lalu warga yang percaya langsung saja memberikan karet bannya. Setelah itu mereka pun langsung menuju ke jalan sepi yang ada di tengah-tengah kebun sawit. Di situ mereka pun langsung mencari kayu panjang dan meletakkannya di tengah-tengah jalan supaya nantinya Melinda berhenti dan turun dari motornya. Setelah beres, mereka pun langsung menutupi wajahnya dengan kain sarung dan langsung bersembunyi di semak-semak sambil menunggu Melinda lewat. Lalu tidak lama kemudian di jam 5 sorenya, Melinda dan Nita yang sudah selesai belanja itu langsung pulang. Lalu di tengah perjalanan, saat mereka memasuki jalanan sepi di kebun sawit, perjalanan mereka pun terhenti karena adanya kayu yang melintang. Karena khawatir takut ada yang tidak beres, Melinda pun langsung berusaha memutarkan motornya untuk kembali ke arah pasar. Namun sayangnya, ketika Melinda sedang memutar balik, Nang dan Henry yang sudah bersiap mereka pun langsung keluar mencegat motornya Melinda, sampai mereka pun terjatuh dari motornya. Lalu, Melinda dan Nita yang panik mereka pun sempat berteriak minta tolong, namun karena jalanan yang sepi jadinya tidak ada satu orang pun yang mendengar. Sedangkan Nang itu langsung menarik Melinda ke kebun sawit, sedangkan Henry narik Nita ke arah lain yang juga ke kebun sawit. Yang mana di situ, Henry langsung mencekik Nita sampai tidak sadarkan diri. Setelah itu, dia pun langsung mengikat kaki dan tangan Nita dan langsung meninggalkan tubuh Nita di situ dan langsung menuju ke tempat di mana Nang yang sedang menyeret tubuh Melinda ke kebun sawit. Dan disitulah mereka pun langsung melancarkan aksi gilanya. Namun di situ Melinda sempat melawan dengan menarik sarung yang digunakan Nang sampai sarungnya terbuka. Dan Melinda yang melihat wajah di balik sarung itu, Melinda pun kaget. Ternyata yang melakukan aksi itu si Nang ini. Lalu, Nang yang sudah ketahuan, dia pun mengajak Henry untuk mengeksekusi Melinda. Lalu Melinda yang mendengar percakapan mereka, dia pun sempat berteriak minta tolong, bahkan sampai memohon kepada mereka untuk membiarkannya hidup. Tapi Nang yang panik, akhirnya dia pun langsung mencekik Melinda sekuat tenaganya sampai Melinda pun tidak bernafas lagi. Setelah itu, dengan terburu-buru mereka pun langsung mengambil HP dan pakaian Melinda untuk mereka kubur di situ, dan motornya juga mereka simpan di kebun sawit itu supaya tidak ada yang melihat. Setelah selesai, mereka pun langsung pergi sambil membawa tas yang berisi belanjaan milik Melinda. Terus, setelah beberapa jam kemudian, Nita yang tadi hanya pingsan dia pun tersadar dengan keadaan tangan dan kakinya yang sudah terikat. Kemudian dia pun langsung berusaha untuk melepaskan ikatannya dan langsung lari ke jalan sampai akhirnya bertemu dengan warga desa. Kemudian, dengan rasa takut dan histeris, Nita pun menceritakan soal apa yang sudah dia alami, sekaligus meminta tolong untuk menyelamatkan Melinda yang saat itu tidak tahu di mana. Lalu, sebagian warga yang mendengar itu pun langsung rame-rame menuju tempat di mana mereka dijegal, dan sebagian lagi melaporkan kejadian ini ke Polsek Air Sugihan. Lalu polisi yang menerima laporan itu mereka pun langsung datang ke lokasi dan langsung menyisir kebun sawitnya untuk mencari Melinda yang saat itu belum ditemukan. Bahkan sampai malam pun masih belum ditemukan, sampai para warga di sana juga ikut mencari. Begitu juga Nang dan Henry yang juga ikut membantu mencari. Terus, karena tengah malamnya Melinda masih belum juga ditemukan, apalagi belum diketahui siapa pelakunya, akhirnya pencariannya dilanjutkan besok paginya. Dan akhirnya di jam 16.30 sore tubuh Melinda pun akhirnya ditemukan dengan keadaan tangan dan kakinya yang terikat, begitu juga motornya yang berhasil ditemukan yang tidak jauh dari situ. Setelah itu, tubuhnya pun langsung dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk dilakukan autopsi. Sedangkan warga di sana terutama teman-temannya Melinda itu kaget dan tidak menyangka dengan apa yang sudah terjadi, apalagi Melinda ini orang yang baik dan rendah hati. Terus di tanggal 27 Maret, sehari setelah tubuh Melinda ditemukan, ibadah penghiburan pun dilakukan untuk keluarganya di Gereja Kristen Injil Indonesia yang ada di Palembang. Setelah itu tubuhnya pun langsung dipulangkan ke kampung halamannya di Nias untuk dimakamkan di sana. Dan yang pasti, kejadian ini pun membuat keluarga di sana trauma. Orang tuanya kaget dan histeris karena tidak menyangka soal apa yang terjadi dengan Melinda. Sedangkan di sisi lain di TKP, pihak kepolisian dari Polres Ogan Komering Ilir dan Polda Sumatera Selatan yang menyelidiki kasus ini dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh dan juga mengerahkan anjing pelacak, termasuk juga menggali informasi dari warga desa. Sampai ada salah satu warga desa yang mengaku di hari kejadian, kalau ada dua laki-laki yang tidak lain adalah Nang dan Henry yang sempat meminta tali karet dengan alasan untuk memperbaiki motornya. Dan ini pun menjadi sinkron dengan ditemukannya tubuh Melinda yang tangan dan kakinya diikat tali karet ban. Kemudian polisi pun mencari Nang dan Henry
yang saat itu mereka ditemukan sedang nongkrong yang tidak jauh dari mesnya. Dari sini mereka pun langsung diamankan dan diinterogasi. Pada saat diinterogasi, Nang dan Henry yang sudah gugup akhirnya mereka pun mengakui perbuatannya kepada Melinda. Yang mana dari pengakuannya, dia tega melakukan itu karena sakit hati yang cintanya ditolak Melinda. Dan dia juga mengaku sakit hati dengan perkataan Melinda yang sempat menyebut kalau wajahnya jelek. Tapi banyak yang menduga kalau itu cuma alibi atau alasan saja. Karena Melinda ini bukan tipikal orang yang suka menghina. Selain itu, dia juga mengaku kalau dia sudah mengubur pakaian dan HP milik Melinda. Karena ini, polisi pun langsung membawa mereka ke sana untuk menunjukkan di mana pakaian dan HP-nya yang dikubur. Lalu pada saat di perjalanan menuju wilayah kebun sawit, Nang dan Henry pun sempat berusaha untuk kabur. Sehingga akhirnya polisi pun terpaksa menghadiahi timah panas di kakinya. Setelah itu mereka melanjutkan lagi perjalanannya untuk mereka menunjukkan di mana pakaian dan HP Melinda dikubur. Setelah ditemukan dan dibawa pakaian dan HP milik Melinda untuk dijadikan barang bukti, termasuk kayu yang mereka gunakan untuk mencegat perjalanan Melinda. Setelah itu mereka pun dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mendapatkan perawatan di kakinya. Lalu di tanggal 9 Oktober tahun 2019, setelah melewati serangkaian penyelidikan yang sebagai tersangka, akhirnya di persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung, jaksa penuntut umum pun menuntut mereka berdua hukuman mati karena sudah terbukti melakukan pembunuhan berencana. Tapi akhirnya setelah dipertimbangkan, hakim pun menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup untuk mereka berdua.